Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 226. Ini adalah sesuatu yang akan menakuti sampai mati, bahkan kekuatan kuno itu. Botak kedua terdiam, dan bahkan mata dan mulutnya terbuka lebar. Itu benar-benar tidak bisa mempercayai semua yang dilihatnya, karena ini terlalu menantang surga. Apakah ini masih manusia? Burung merah besar itu juga tercengang, mengawasi dari samping dengan tatapan tercengang. Ini terlalu menakutkan. Ini sama sekali tidak mengikuti penalaran konvensional, dan jelas merupakan suatu keanehan. Setelah 10 lorong surgawi semua diciptakan kembali, mereka semua mulai berdering dengan suara honglong. Kekuatan ilahi itu seperti lautan, menyebabkan cahaya abadi dan uap keberuntungan melonjak. Jika para jinius itu melihat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kepala desa tua itu gemetar karena kegembiraan, dan bahkan bibirnya gemetar. Dia merasa senang untuk si kecil, dan suaranya bergetar saat dia terus memuji si kecil. Bahkan si Linhu, si Fei Jiao dan yang lainnya tercengang. Mereka semua terguncang. Segera setelah itu, mereka menggunakan tinju besar mereka untuk memukul dada mereka dengan gembira, mengekspresikan kegembiraan mereka. Terlalu kuat. Pihou, Bai Ingus, Huzi dan yang lainnya juga bersemangat. Mereka berteriak keras dalam perayaan. Mereka adalah rekan si kecil sejak lahir, jadi mereka benar-benar merasa bahagia untuknya. Di bawah pohon willow, si kecil duduk dengan menyilangkan kaki. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi bergemuruh, menciptakan pemandangan yang benar-benar luar biasa. Setiap orang sangat besar, seolah-olah mereka memegang dunia abadi di tempatnya. Kemegahan yang berharga naik dan uap keberuntungan turun, itu benar-benar spektakuler. Bagian-bagian surgawi ini sangat besar, dan masing-masing tampak seperti yang ke-10. Energi esensi yang mereka pancarkan seperti air terjun ilahi, mengalir deras dan mencengangkan. Mereka yang menonton tidak percaya apa yang mereka lihat. Namun, inilah yang sebenarnya terjadi. 10 lorong surgawi itu besar dan sempurna. Selain itu, saat ini, mereka sudah berubah. Mereka tidak lagi seperti gunung berapi, melainkan seperti kata-kata mengerikan dan beraneka warna, menjadi surga surgawi sejati. Transformasi semacam ini segera membuat si kecil berpikir sebentar. Dia merasa bahwa dia masih bisa berubah sedikit lebih jauh. Si kecil keras kepala, tidak mau berhenti di sini. Kemudian 10 lingkaran cahaya yang mengerikan dan beraneka warna seperti 10 dunia. Jika dia bisa bergabung dengan mereka bersama, apa yang akan terjadi? Ketika dia mencapai titik ini, dia menjadi terinspirasi. Dia memutuskan untuk menerapkannya dan mencobanya. Jangan ambil risiko lagi. Ini sudah cukup untuk menakuti semua kekuatan kuno itu. Apakah kamu masih belum puas? Botak kedua berteriak, mengingatkan dengan suara keras. Ini memang sudah menantang surga, dan bisa dianggap berdiri di puncak yang mulia. Itu sudah cukup untuk mengabaikan alam lorong surgawi dan menunjukkan penghinaan terhadap semua orang di alam yang sama. Melanjutkan lebih jauh akan membuat semua orang merasa dia bertindak terlalu jauh. Namun, si kecil sudah memutuskan untuk melakukannya. Dia akan menggabungkan semua 10 bagian surgawi menjadi satu. Semua jenis cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, dan tempat ini menjadi tertutup oleh energi esensi yang padat. Mereka terus melonjak, membuat tempat ini sangat indah dan mempesona. Si kecil tidak puas. Dia berusaha untuk memperbaikinya, dan 10 lorong surgawi bergetar hebat. Mereka berubah menjadi satu masa, melebur bersama menjadi satu dunia.
Semua orang tercengang. Adegan aneh macam apa ini? Dalam ketidakjelasan, orang bisa melihat gambar gunung spiritual yang megah, puncak hijau yang elegan, dan air terjun ilahi terungkap satu demi satu. Lampu warna-warni yang cerah tersebar, dan binatang buas dan burung yang berharga muncul. Ini seperti domain abadi. Tentu saja, semua orang mengerti bahwa ini hanya gambar dan tidak nyata. Ini adalah adegan yang muncul ketika si kecil membuka lorong surgawinya, dan itu muncul kembali sekarang. Ketika matanya yang besar terbuka, pancaran kilat memancar. Hanya ketika seseorang melihat dengan cermat mereka dapat melihat ini. 10 lorong surgawi bergabung, berubah menjadi dunia yang hebat. Itu luas dan tanpa batas, seolah-olah bisa menahan bulan dan bintang matahari. Sepertinya itu bisa mengunci di surga. Begitu ganas dan kuat, seru Baldi kedua. Hong! Begitu kata-katanya diucapkan, dunia itu mulai bergetar hebat. 10 lorong surgawi tidak bisa benar-benar menyatu. Mereka bertabrakan satu sama lain, seolah-olah mereka akan memecah wilayah ini. Bahkan tubuh si kecil pun bergoyang. Dia menerima serangan yang luar biasa, dan seutas darah segera muncul di sudut bibir si kecil. Ini jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. 10 lorong surgawi mulai bergetar pada saat yang sama. Jika mereka benar-benar meledak berkeping-keping setelah bertabrakan, maka tubuh dan jiwanya pasti akan dimusnahkan. Bahkan jika dewa campur tangan, dia masih tidak bisa diselamatkan. Si kecil mulai bermeditasi dengan penuh perhatian, dan akhirnya mampu memisahkan 10 lorong surgawi itu, memungkinkan mereka untuk mengatur ulang ke segala arah. Mereka melepaskan fluktuasi abadi, menciptakan aliran energi esensi yang mengalir ke tubuhnya. Tidak bagus. Jalan ini sangat sulit dan tidak akan berfungsi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sulit untuk membuat proses ini berhasil. Jika dia melanjutkan, sangat mungkin hidupnya berada dalam bahaya. Namun, kebiadaban, kecil bocah iblis itu tidak akan ditenangkan dengan mudah. Dia dengan hati-hati menguji dan terus-menerus bersentuhan dengannya. Dia masih tidak mau menyerah, ingin melihat apakah dia melakukan kesalahan di rute ini. Jika dia tidak salah, maka tidak peduli betapa sulitnya itu, dia akan tetap melanjutkan. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah mengambil jalan yang salah. Hong! Setelah penyempurnaan tanpa akhir dan pencampuran berulang, 10 bagian surgawi akhirnya mengungkapkan sedikit perpaduan. Namun, ada masalah besar dengan tubuhnya. 10 gumpalan cahaya diperas untuk menghaluskan tubuhnya. Benar saja, 10 lorong surgawi besar bergabung bersama, dan tubuhnya adalah penghalang, akan dimusnahkan. Lampu berkumpul, menjadi bagian dari keseluruhan. Ini membuat bocah iblis itu tercengang. Jika dia bahkan tidak ada di sini lagi, apa gunanya? Apakah dia seharusnya menjadi korban untuk meninggalkan dunia surga surgawi? Apakah ini cara yang salah? Si kecil menjadi bingung, dan kemudian mulai terus mencoba lagi. Dia sangat terguncang sehingga dia mulai batuk darah. 10 lorong surgawi besar tidak stabil, hampir menciptakan masalah besar. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Rute ini belum selesai. Itu benar-benar salah. Dewa Willow berbicara. Itu memiliki kemampuan deduktif yang kuat, dan setelah melihat apa yang coba dilakukan si kecil, dia bisa tahu hanya dengan pandangan sekilas. Rute ini menggunakan tubuhnya sendiri sebagai korban hidup, jadi tidak mungkin berhasil. Namun, ini bisa menghasilkan jenis teknik tabu. Dewa Willow dengan lembut berbicara, dan kemudian memasuki keadaan hening. Ia mulai merenung dengan tenang. Akhirnya, Dewa Willow menghela nafas pelan. Jenis teknik ini membahayakan surga. Itu terlalu ganas,
dan penggunaan yang berkelanjutan kemungkinan besar akan diselesaikan dalam murka surga. Aku juga mengerti. Jika musuh mencoba membunuhku sambil meminjam kekuatan dari lorong surgawi mereka, aku bisa menggunakannya sebagai korban hidup. Si kecil sangat cerdas dalam hal kultivasi, mengerti pada saat itu juga. Pengorbanan hidup. Jika ada kesempatan, maka mereka dapat menggunakan lorong surgawi untuk mengubah pemiliknya menjadi korban, mempersembahkan mereka hidup-hidup. Ini bukan waktunya untuk linglung. Si kecil sekali lagi menjadi tenang dan berkonsentrasi pada kesulitan di depannya. Dia terus mandi dalam cahaya seperti sebelumnya, tenggelam di bawah pancaran cahaya yang berkembang saat dia mencoba menerobos. Dalam keheningan yang damai, si kecil merasa bahwa dia benar-benar mencapai puncak alam lorong surgawi. Tidak ada kesempatan untuk menerobos, dan sepertinya ini adalah akhir dari jalan ini. Dewa Willow, di masa lalu, apakah ada orang seperti saya yang sepenuhnya membangun kembali 10 lorong surgawi? Dia bertanya. Bagaimana menurutmu? Dewa Willow tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan ada banyak makhluk yang telah ada di seluruh negeri tanpa batas. Saya percaya bahwa harus ada seseorang yang berjalan di jalan ini, dan jangan berpikir bahwa saya adalah satu-satunya. Kata si kecil. Dia berpikiran jernih, dan tidak merasa puas dengan ini. Sangat bagus bahwa Anda bisa waspada dan memiliki refleksi seperti ini. Segala sesuatu yang lain tidak terlalu penting. Dewa Willow berkata, saya ingin maju lebih jauh, tetapi tidak mungkin. Dewa Willow, apakah Anda punya saran lain? Si kecil meminta petunjuk. Ini adalah perjuangan Anda sendiri dari awal hingga akhir. Agar Anda melangkah di jalan yang berbeda, saya tidak bisa membiarkan kata-kata saya membatasi cara berpikir Anda. Dewa Willow tenang dan tenang seperti sebelumnya. Aku mengerti, tapi aku masih ingin maju lebih jauh. Si kecil bingung. Ekspresinya agak pahit saat dia mempertimbangkan dengan cermat. Namun, dia tidak memiliki cara yang lebih baik. 2 jam berlalu begitu saja. Si kecil tahu bahwa dia sendiri tidak memiliki ide yang lebih baik, dan sulit untuk membuka jalan lain. Ada kesempatan bahwa hanya kesempatan terakhir yang tersisa. Dewa Willow, saya akan menerobos dengan semua yang saya miliki. Saya akan mencoba untuk terakhir kalinya dan membuka 10 lorong surgawi lagi, membiarkannya melambung melewati yang ekstrim. Pria kecil itu berbicara. Dia ingin melakukan satu baptisan terakhir. Berikan satu dorongan lagi kalau begitu. Dewa Willow mengangguk. Di dalam kehampaan, cairan itu masih ada. Mereka berkilau, transparan, dan cemerlang. Si kecil tidak sepenuhnya menyia-nyiakannya, dan saat ini akan berusaha keras untuk menggunakan cairan suci ini dalam satu dorongan terakhir. Buka untukku. Dia mengeluarkan raungan keras, dan 10 lorong surgawi bergema. Mereka sangat diaduk, dan ketika energi esensi bergolak, itu menjadi seperti magma sebelum mengalir seperti air terjun ilahi ke tubuhnya. Dengan semua yang telah dia lepaskan, si kecil berhati-hati terhadap angin. 10 lorong surgawi berkembang, melepaskan kemegahan abadi. Tubuhnya juga seperti ini, dan ketika simbol-simbol padat beredar, seolah-olah hidupnya sedang dinyalakan, berkembang dengan kekuatan yang paling kuat. Dia berdiri dan meraung ke arah langit. Tangannya mulai berdiri, dan esensi menyembur keluar dari mulutnya. Simbol menari-nari, seolah kupu-kupu ilahi berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, esensi kinya menembus ke langit yang luas. Si kecil tampaknya telah menyala dengan energi. Semua kekuatannya dilepaskan, mencapai titik paling kuat. Hong! 10 lorong surgawi dibuka, dan semuanya sangat besar.
Mereka mulai beresonansi, dan ketika si kecil membuat mereka bertabrakan, kemegahan yang berharga meletus. Ini, seluruh tubuh Baldi kedua ditutupi merinding. Kulit kepalanya mati rasa, dan dia dengan cepat mundur. Ini terlalu gila. Anak buas itu benar-benar maju ke tahap seperti itu. 10 lorong surgawi mulai saling bertabrakan, dan itu bisa dengan mudah berakhir dengan kehancuran tubuh dan jiwa mereka. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia menjadi gila? Dengan suara Wenglong, seluruh tempat ini menjadi terdistorsi. 10 lorong surgawi akan menjadi rusak. Mereka terus bertabrakan satu sama lain. Anak iblis itu meraung keras dan tidak mau menyerah. Pada saat ini, dia mulai dengan panik meludahkan dan mengambil sambil mengedarkan simbol di seluruh tubuh ini. Dia mulai memusatkan mereka ke dadanya, seolah-olah dia mencoba menyadarkan sesuatu. Mereka bertabrakan dengan keras, dan volume besar kekuatan ilahi meraung. Bersama dengan cairan kristal di langit, tempat ini mulai mendidih dengan aktivitas. Itu menjadi tubuh besar esensi ilahi. Pria kecil itu melepaskan dan menyerap, membuat simbol-simbol itu berkumpul di dadanya. Itu memfokuskan semua energi esensi ke dalam tubuhnya, memasuki dadanya. Mereka dengan panik bergerak, hanya menempatkan tubuhnya pada titik meledak. Akhirnya, kekuatan besar ditekan. Suara Honglong terus bergetar, kekuatannya yang menakutkan meluap ke langit, bahkan membuat jiwa orang bergetar. 10 lorong surgawi si kecil bergema, bersinar dari daerah dadanya. Dia mulai bergetar dengan berisik, dan hanya cahaya dan energi esensi yang tertinggal di sini. Semuanya terendam, dan fluktuasi kekerasan dilepaskan. Itu sangat kuat hingga ekstrim. Jika dia tidak memiliki Dewa Willow yang mengendalikan segalanya, maka masalah besar pasti akan terjadi. Lingkungan akan menerima pukulan paling mengerikan. Lorong-lorong surga bertabrakan, menciptakan retakan. Kemudian, di bawah serangan yang menindas, pusat itu mengalami perubahan yang mengerikan. Pada akhirnya, hubungan aneh benar-benar terbentuk di antara mereka. Ledakan untukku, satu dorongan lagi. Bocah iblis itu berteriak keras. Dia tidak ingin menghancurkan 10 lorong surgawi, tetapi ingin menggabungkannya bersama. Selain itu, dia menggunakan kekuatan terlarang dari dadanya, memikirkan cara untuk membuatnya sadar dan berpartisipasi dalam proses ini. 10 bagian surgawi berputar dan bertabrakan. Selain itu, mereka tertarik pada aura misterius di sekitar dadanya. Mereka beresonansi satu sama lain, menghasilkan transformasi misterius. Dengan suara Weng, 10 lorong surgawi terus berputar di sekitar si kecil. Mereka saling terkait bersama menjadi cincin ilahi yang megah dan mengesankan. Itu indah dan mempesona, menyebabkan cahaya warna-warni ilahi menerangi ke-9 langit. Akhirnya, mereka mulai beresonansi, membakar lebih keras. Seolah-olah matahari ilahi yang berkembang telah muncul, menggantung di langit dengan pria kecil di tengahnya. Jenis adegan ini membuat orang merasa takut. Itu adalah cincin surgawi yang mengejutkan dunia yang terbentuk dari 10 lorong surgawi yang besar. Mereka bergabung bersama dengan satu orang di tengah, menghadap ke dunia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.